Oke, shalom buat anak didik yang dikasihi Tuhan. Secara khusus buat kelas 10. Hari ini kita belajar kembali pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kembali kami boleh belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya dari awal, pertengahan hingga akhir kami boleh belajar dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Anak didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita belajar pada pembelajaran kita yaitu bab 4 tentang orang tua adalah pendidik utama. Saya akan membacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan yang pertama terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Untuk pembacaan yang kedua, saya akan bacakan dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Pembacaan ketiga, saya akan kembali membacakan bagi kita semua yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah supaya peserta didik dapat bersyukur karena Tuhan mengatur kelahiran melalui orang tua. Tujuan yang kedua, mengakui bahwa orang tua adalah pendidik utama. Dan tujuan yang ketiga adalah memahami perjuangan orang tua dalam mengasuh setiap anaknya. Materi kita hari ini, pesan Alkitab untuk orang tua dan anak, dan juga keteladanan orang tua bagi anak. Peserta didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat dan membaca ada satu iklan yang berisikan tentang pernyataan.
Pernyataannya berisi demikian. Surat pernyataan. Sejak hari pemuatan informasi ini di media massa dan seterusnya, kami menyatakan putus hubungan keluarga sebagai orang tua kepada anak, kepada seseorang, nama anak kandungnya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tempat tanggal lahir, tempat lahir dan tanggal lahir. Pekerjaan tidak ada. Dengan demikian, segala perbuatannya tidak lagi menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua. Atas nama kami, di situ tertera nama ayah dan ibunya. Nah, peserta didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kalian pernah melihat iklan seperti ini, Nak? Di situ ada iklan pernyataan untuk memutuskan hubungan antara orang tua dan anak. Ibu akan melanjutkan. Pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an, cukup sering kita jumpai iklan-iklan seperti ini. Dalam arti dalam tiap bulan ada beberapa kali muncul iklan serupa di beberapa surat kabar, misalnya surat kabar Sinar Harapan. Biasanya orang tua memasang iklan menyatakan putus hubungan dengan anaknya, dan tentunya usia anak bervariasi dari mulai belasan tahun sampai dengan 30 tahun. Namun, pernahkah kalian menemukan hal yang sebaliknya? Yaitu anak yang memutuskan hubungan dengan orang tua? Ibu akan membacakan kisah singkat. Seorang anak dikuliahkan di Fakultas Kedokteran suatu universitas swasta yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Apa yang terjadi? Setelah ia lulus, ia pun menikah dengan dibiayai orang tua sebesar 750 juta rupiah di sebuah hotel mewah pada saat itu. Jadi dia membuat suatu pesta di hotel mewah dengan dibiayai orang tuanya sebanyak 750 juta. Namun apa yang terjadi? Orang tuanya tidak hadir di pernikahan itu. Bahkan nama orang tua pun tidak dicantumkan dalam surat undangan pernikahan. Biasanya peserta didik yang dikasihi Tuhan, kalau ada seorang anak yang mau berumah tangga atau menikah, tentunya dia akan menuliskan nama orang tuanya sebagai mengundang di undangannya, di undangan pernikahannya. Tapi yang anehnya, peserta didik, anak itu tidak mencantumkan nama orang tuanya di kartu undangannya. Dan dikisahkan di sini yang lebih tragisnya, sehari setelah pernikahannya, sang anak memasang iklan. Tahu nggak apa yang dipasangnya pada saat itu? Ternyata dia pasang iklan yang menyatakan dia putus hubungan dengan orang tuanya. Nah, peserta didik yang dikasihi Tuhan,
betapa besarnya kekecewaan yang terjadi pada orang tuanya. Pada waktu dia kecil sampai dia besar, bahkan dia dikuliahkan dan sampai dia dinikahkan pun, orang tuanya masih memberikan bantuan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi pada anak tersebut? Dia sama sekali tidak mengingat pengorbanan orang tuanya yang sudah diberikan kepadanya. Mungkin kejadian seperti ini, kalau kalian berpikir, itu mungkin hanya di kota-kota besar saja, Bu. Di luar itu mungkin kejadian serupa pernah kalian temukan ketika mengetahui ada orang tua dengan yang masing-masing tinggal di kota atau negara yang terpisah, dan sang anak hampir tidak pernah terlihat menemui orang tuanya. Atau mungkin saja di daerah kalian ada legenda seperti Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Peserta didik yang dikasihi Tuhan, hal ini tidaklah boleh terjadi dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kira-kira kalian bisa menduga mengapa terjadi pemutusan hubungan dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua? Pada kesempatan berikutnya, Ibu akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membandingkan jawaban kalian dengan teman sekelas kalian. Peserta didik yang dikasihi Tuhan, ini adalah pesan Alkitab untuk orang tua. Setiap orang lahir karena memiliki orang tua. Betul? Artinya, manusia sebagai ciptaan Tuhan hadir melalui keberadaan. Harap selalu diingat bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Karena itu, apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, termasuk setiap manusia. Walaupun secara hukum tercatat bahwa anak adalah milik orang tuanya, namun perhatikan, Tuhanlah yang memiliki anak. Firman Tuhan di dalam kitab Yeskiel 18 ayat 4a demikian. Sungguh semua jiwa aku punya, kata Tuhan, baik jiwa ayah maupun jiwa anak Tuhan punya. Itu sebabnya semua yang dilakukan orang tua kepada anak harus diperhitungkan baik-baik. Apakah memang seturut kehendak Tuhan ataukah tidak? Harus diakui, ada saja orang tua yang menganggap anak sebagai barang. Bila menguntungkan, disimpan. Dan bila tidak menguntungkan, dilepaskan. Ternyata Alkitab berisi banyak pesan kepada orang tua maupun anak. Apabila kemudian orang tua mengalami duka cita karena kelakuan anak, ini pun sudah diingatkan di dalam Alkitab. Kita bisa buka dalam kitab
Amsal 10 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Peserta didik yang dikasihi Tuhan, sejalan dengan hal ini ada 3 tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab secara spiritual, yang kedua emosional, dan yang ketiga secara fisik. Tanggung jawab spiritual adalah agar anak berjalan di jalan yang benar, sehingga ia menjalani hidup yang baik ketika sudah menjadi dewasa. Setidak-tidaknya ada 2 ayat Alkitab yang dapat dijadikan rujukan untuk hal ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ayat yang kedua dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di jalan ajaran dan nasihat Tuhan. Peserta didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah pesan Alkitab untuk anak-anak. Bagi peserta didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus kecil, sejak kecil mungkin kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat, yaitu apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mungkin kita juga pernah menghafal isi 10 hukum Taurat yang isinya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Peserta didik tentu mengetahui ini dalam kitab apa, Nak? Dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Dapatkah kita katakan ini suatu kebetulan? Tentu tidak. Karena melalui orang tualah kita hadir ke dunia. Melalui orang tualah kita belajar tentang berbagai hal, mulai dari kalian belajar berjalan, belajar berbicara, belajar hal yang baik dan yang buruk. Mana yang boleh dilakukan, mana yang harus dihindarkan. Nah, tentunya di dalam Perjanjian Baru juga ada tertulis. Rasul Paulus kembali menegaskan perintah ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, yang terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 1-3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Peserta didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga keteladanan orang tua bagi anak. Ada satu ilustrasi yang bagus sekali
tentang dua anak yang menyikapi secara berbeda kelakuan ayah mereka. Sang ayah adalah seorang pemabuk. Dia sering memukuli istri dan anak-anak, juga sering memaki dengan kata-kata yang kotor dan tidak senonoh. Ketika ayahnya meninggal, dua anak ini tumbuh menjadi orang dewasa yang berbeda kelakuannya. Yang sulung menjadi pemabuk dan terlibat dalam berbagai tindak kriminal, sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Ketika ditanyakan, "Mengapa begitu?" Ia menjawab, "Apa, Nak? Saya tidak punya teladan dalam keluarga. Ayahku memang juga pemabuk dan sering menyakiti hati ibu dan kami anak-anaknya." Dia mengatakan, "Sangatlah wajar bila saya sebagai anak sulung juga tumbuh menjadi seperti ini." Namun anak si bungsu berbeda dengan anak si sulung. Ia sukses dalam karir dan menduduki jabatan sebagai pemimpin. Karena memang dia dikenal sebagai orang yang jujur, hati-hati, dan sangat peduli kepada bawahan dan rekan sekerjanya. Ketika ia ditanyakan kepadanya, mengapa ia tidak seperti ayah dan kakaknya? Namun ia menjawab, "Ayah saya memang pemabuk dan sering menyakiti ibu dan kami anak-anaknya. Ia bukan ayah yang patut diteladani." Dan ini yang membuat saya berpikir, apakah saya mau menjadi pria yang demikian? Kelakuan ayah saya mendorong saya untuk menjadi lebih baik karena dia tidak mau menimbulkan kelukaan juga kepada orang lain. Peserta didik yang dikasihi Tuhan, manakah di antara kedua anak tersebut yang patut ditiru? Peserta didik, kalau kamu saat ini mengalami hal yang pahit dalam hidupmu, mungkin kamu mempunyai sakit hati kepada ayahmu, ataupun mungkin kamu mempunyai sakit hati kepada ibumu. Ingat dan camkanlah, kamu harus belajar untuk memaafkan. Karena firman Tuhan berkata di dalam doa Bapa kami, "Ampunilah orang yang menyakiti hatimu, karena Bapa di surga sudah duluan mengampuni kamu." Kalau dosamu, kamu mempunyai dosa, Tuhan mengampuni dosamu. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepadamu, maafkanlah dia yang bersalah kepadamu, sehingga kamu bisa mewujudkan doa Bapa kami itu dalam hidupmu. Jika kamu memaafkan orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di sorga juga mengampuni dosa kamu. Sebagai pelajaran yang terakhir yang dapat kita pelajari hari ini dan menjadi penutup, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberikan pedoman bahwa kita memandang Allah
sebagai Bapa yang sangat mengasihi anak-anaknya. Dalam doa Bapa kami, kalimat pertama adalah Bapa kami yang di sorga, dalam Matius 6 ayat 9. Hubungan sebagai seorang bapa dengan anak-anaknya inilah yang memberikan kesan kehangatan, sehingga selaku pengikut Kristus kita tidak usah ragu-ragu untuk menghampiri Dia setiap saat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya akan kembali memimpin kita di dalam doa. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah selesai belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun selanjutnya kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati peserta didik kami dimanapun berada, ataupun di jam kelas yang saat ini kami belajar. Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi orang tua mereka, taat kepada orang tua mereka dan menghormati orang tua mereka, supaya mereka boleh ya Tuhan menjalankan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, dan Tuhan memberkati orang tua kami dimanapun berada. Dan kami serahkan seluruh hidup kami, cita-cita kami ke dalam tangan kasih-Nya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menutup hari ini pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.